Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Mohon maaf, Al-Baqarah lanjutan yang ayat 8, ayat 9, ayat 10 di pending dulu. Ini diganti tentang tutorial perjalanan, katanya mohon digambarkan tentang kholwat. Jadi karena ini banyak sekali yang telepon bolak-balik tentang cahaya ini saja ya. Jadi untuk mengurangi waktu telepon ini kami bikin video ya. Jadi siapa saja kalau yang masih fase awam, masih menggunakan zikir dawam apa saja silahkan ya. Zikir apa saja yang modelnya bersuara dawam silahkan. Akan tetapi saran kami mendingan zikir napas. Zikir artinya ingat, napas itu ya ingat napas. Napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk. Kenapa? Karena surat Shad ayat 72 Gusti Allah mengatakan ya, saya tiupkan ruhku. Surat Qaf ayat 16-nya, kami lebih dekat daripada urat leher ya. At-Taubahnya yang 40, jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Bagaimana? Karena zikir napas. Napas itu ada hubungannya dengan roh. Napas itu kalau orang bilang suwung. Di dalam suwung itu ada. Cara ngetesnya pakai sinyal HP. Bahwa ini disebut kosong, tapi ada. Inilah ibarat balon yang gede, kita balon yang kecil. Toet dipompa. Bahwa inilah alam semesta yang disebut Sang Maha Hidup, yang disebut Ahad adalah Ruh ya, yang disebut Ahad adalah Ruh. Perwujudan alam semesta secara zahir adalah wahdatul wujud, kesatuannya alam semesta, kesatuannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada di Al-Baqarah 115 ya. Ini mohon dicatat nih, ini diinget-inget nih. Karena ini udah sering ditulis, kami tulis lagi barangkali ada pemirsa Janggiri yang belum nyimak yang lain. Ini kami tulis. Tolong dicatat ya. Mohon dicatat dulu. Ini adalah ayat yang mudah dipahami. Ini udah sering kami tulis yang video-video kemarin. Al-Baqarah 156-nya semuanya dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah. Ini Al-Baqarah 115-nya, kemanapun kamu menghadap ya. Ilmunya Gusti Allah sangat luas. Maksudnya di sini kemanapun kamu menghadap. Ya ini bagi yang belum. Disitulah keletakan wujudnya, nyatanya ya, di situ ya, udah jelas. Ini semua ayat ini mohon ya. Ini untuk ini asli ini ya, ini gampang dipelajari. Lah ini saya perjalanan yang kami dulu pernah di sini. Kami dulu pernah, ini berulang-ulang ya, bukan cuma sekali. Sistem ini kami dulu berulang-ulang. Sampai nggak percaya, kami minta ngimpi. Minta mimpi juga sama. Jadi begini, dulu yang waktu dulu kami masih zikir
La ilaha illallah ya, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana dulu. Lah la ilaha illa ananya bagaimana? La ilaha illa ana pas ana itu napas. La ilaha illa ana napas. Berarti secara tidak langsung intinya adalah zikir napas. Kalau zikir napas itu langsung ke sang wujud. Kalimatnya begini, la ilaha illallah, itu tiada Tuhan selain Allah, itu kalimat fase awam. Kalau fase yang sudah lumayan ya, fase ma'rifatnya, la ilaha illallah itu tiada nama kecuali wujud. Kalau masih mendawamkan, masih menzikirkan wirid-wirid yang lain, berarti kan masih di level asma. Ya, belum ke wujud. Sedangkan kalimatnya la ilaha illallah, tiada nama kecuali wujud. Lah wujud, ya, wujudnya Gusti Allah secara batin, ya, secara batin itu roh yang berhubungannya dengan napas, dengan udara, ya, dengan frekuensi gelombang apapun, ya. Wujud secara zahirnya ini semua ini. Ya, ditambahin ada juga di Al-Fatihah ayat 2 ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji baginya untuk Gusti Allah Tuhan semesta alam. Lah semesta alam itulah kesatuannya Tuhan, kita manusia dan lainnya itulah pasel-paselnya, bagian-bagiannya ya. Nanti tambah lagi Al-Baqarah ayat 30 ya, ayat 30 lagi ini, karena ini memang Al-Baqarah 30 tambah lagi nih. Al-Baqarah 30 ya. Jadi kita manusia disebut wakil ya, wakil. Jadi bukan, kalau kita wakil ya wakil. Ini saya proses dulu ya. Ini mohon maaf, ini bagi yang belum ya. Dulu pas kami masih mendawamkan la ilaha illa ana, pas di sini kami masih la ilaha illallah dulu ya. Ini cahaya berwarna-warna, bintang-bintang kecil-kecil berwarna-warna kecil-kecil. Nah di sini saja sudah ada gangguan suara, suara yang mengagetkan, kadang-kadang kadang tebuk. Nah, itu apa yang kami alami dulu setelah tahu bahwa di sini adalah menterapi jantung agar getarannya nggak berlebihan. Kalau tidak kuat, dulu kami berapa kali lama berulang-ulang, makanya sebelum tanggal 27 Rajab nanti, dari sekarang latihan ya, dari sekarang latihan. Nggak bisa instan satu malam, nggak bisa. Ini dulu waktu saya sudah sampai sini, ini cahaya lembut-lembut, setelah itu hilang, pindah ke cahaya warna-warni juga tapi rada besar, tapi cuman lewat begini, nyilang lewat, warna-warni, rupa-rupa warnanya tapi lewat. Disinilah ada wujud. Kadang-kadang wujud pocong lewat, kadang-kadang hitam gede di depannya, kadang-kadang nah gitu ngagetin ya. Itu adalah untuk terapi jantung. Kenapa? Nanti di sini lebih kaget, ya, lebih kaget. Terapi jantung di sini macam-macam ini. Suara apa saja, wujud apa saja, itu adalah terapi jantung. Di sini kami sudah berubah kalimat sendiri, ya. La ilaha illallah di sini nih. Di sini udah la ilaha illallah dan la ilaha illa anta ini di sini. Di wilayah ini. Yang cahaya. Lah, cahaya ini mulai yang tadinya lewat, mulai kayak begini. Menyatu. Ya. Jadilah ini. Ya, cahaya putih, tengahnya putih tapi yang pinggirnya yang putih banget ini ya. Ini kan karena kan banyak sekali nih yang telepon ya, makanya ini kami selingi dulu ada ya ayat Al-Baqarah lanjutan, mengkaji Al-Baqarah 8, 9, 10 nanti dulu ya.
Ini di sini lihat, ini lama juga ini. Ini kan dari yang begini itu membentuk lama. Di sini saya la ilaha illa ana ini. Ini dulu. Tapi saran kami tidak usah mengikuti yang kami ucapkan dulu. Sudah langsung zikir nafas. Lah kami kan dulu nggak tahu. Nah setelah tahu, nggak taunya zikir nafas, ingat kepada nafas itu langsung ke wujud, bukan ke asma. Kalau masih mendawamkan, masih wirid, itu namanya ke asma, belum mengenal wujud. Nah itu loh. Kalau ke nafas langsung ke wujud. Nah jadi mulai ini bebas siapa saja ya, yang namanya manusia itu makhluknya Tuhan, makhluknya Gusti Allah, berhak. Ya, semuanya berhak ya. Zikir nafas ini ibarat ya, ini analogi ya. Kalau gambarnya jelek ya biasa, saya nggak tukang gambar ya. Zikir nafas, perhatikan nafas keluar, nafas masuk. Di sini akan menghasilkan ada cahaya, ada kadang bunder begini, begini. Kadang-kadang nih cahaya macam-macam, ada yang bintik macam-macam ini nanti pasirnya banyak ini. Jadi jangan terpaku kepada gambar bintang saja, lembut-lembut, warnanya warna-warni. Ini apa sih? Di sini yang kami rasakan inilah membuang konsep, bayangan-bayangan. Di sini nanti banyak bayangan-bayangan. Ya. Lari ke sini, gede-gede. Ya ingat, tadi godaannya masih sama ini. Kalau di sini biasanya masih suara. Kalau di sini sudah wujud. Ya, godaan sudah wujud. Ya, zikir nafas saja ya, ingat ke nafas. Ya, kalau ada suara apa saja ya, apa badannya begini, itu adalah untuk apa sih bahasanya ya? Kalau ngontrok apa ya? Untuk mengerontokkan konsep. Merontokkan konsep itu kan begini. Itu ya. Ini di sini ya. Pas ini sudah pada mau hilang begini, palang sana palang sini. Ini warna-warni ini ya. Karena kapurnya cuma satu warna putih doang ya. Warna-warni ini ya. Sampailah kepada ini yang tadinya rame lama-lama pelan menyatu. Ya. Menyatu jadilah begini. Ini seakan-akan kayak lorong. Ini jadilah begini. Ini nanti di sini itu akan kaget, ketarik. Jadi di sini kayak masuk, masuk ya. Seakan-akan masuk. Sudah tidak di kamar lagi. Umpamanya tadinya kholwatnya di kamar, sudah pindah alam. Umpamanya tadi kholwatnya di gunung, kholwatnya di gua, sudah tidak ada gua, sudah tidak ada kamar, gitu ya. Itu merem apa melek? Merem melek sama saja. Karena kalau di sini saja, ini di sini aja nih. Merem cahaya, melek ada. Ini merem cahaya, melek ada. Pocong melek ada, merem ada. Kan kadang lihat pocong melek takut, merem ada. Ya. Ini melek ada, merem ada. Sudah nggak bisa ya sekarang begini, orang namanya melek lihat, merem juga ngelihat, kan rekaman. Ya. Jadi setelah melihat ini dipantengin terus ya, pantengin terus, nanti seakan-akan disedot belum ya di alam yang belum pernah melihat, kayak di awang-awang, kayak orang naik pesawat itu ya, disebut asap tapi bukan asap, tapi kita bisa duduk ya, kayak mega itu ya, mega apa sih namanya, awan itu awan. Disitulah tengok-tengok ya, ini ibaratnya sendiri tengok-tengok. Nah makanya kenapa di sini ada godaan siluman, ada godaan pocong, ada godaan kuntilanak, ada godaan suara? Itu adalah
Gusti Allah sayang kepada hamba-hambanya untuk terapi jantung. Ya, terapi jantung. Jadi bukan Gusti Allah nakut-nakutin, bukan, terapi jantung. Jadi di saat di sini lihat apa seperti getaran apa saja itu adalah terapi jantung, ngerontokin konsep. Setelah masuk sini bleng kan kaget. Alam yang belum pernah itu kan kaget. Sendirilah di saat sendiri tengok-tengok, kelihatan enggak nih? Tengok-tengok, tengok-tengok, tengok-tengok. Lihat ke bawah nggak ada, lihat ke atas. Disebut terang juga nggak terang banget, nggak kayak terang ini, nggak kayak terang matahari, terang tapi kayak terang bulan gitu, mirip terang bulan, tapi nggak ada bulan, ya kosong. Terangnya nggak kayak terang matahari, terangnya mirip terangnya bulan, tapi nggak ada bulan, kosong, kosong pokoknya nggak ada apa-apa, kosong ya. Nah setelah tengok lama, nanti ketemu wujud yang sama. Ini mah nggak sama ya, ini gambar wujud yang sama diri kita di saat pakai baju itu ya, diri yang sama di saat wujud baju itu. Kalau laki-laki lebih ganteng ya, lebih cerah, perempuan juga lebih cantik, walaupun sudah nenek-nenek tetap lebih cerah, lebih cantik, walaupun sudah bapak-bapak, kakek-kakek, muda lagi gitu loh ya, muda lagi, itu aja ya. Setelah itu nongollah wujud kita itu yang muda lagi. Kalau yang ini ibaratnya masih ada tulangnya, ini yang disebut raga kasar. Kalau yang pas masuk bleng kan ini, baru di depannya itu wujudnya sama tapi tidak bertulang, tidak berdaging, tidak berdarah, dipegang nggak bisa ya, los begitu ya. Tapi lama-lama bisa komunikasi. Ini yang disebut guru sejati, Gusti yang ada di dalam diri kita yang disebut kalam. Kalau masih bingung ya, karena ini jelas surat shotnya, surat qofnya, surat at-taubahnya sudah jelas. Asalnya wakil juga, berarti yang wakil yang raga, yang ketua yang napas, yang ruh ya, kita ini wakil. Lah ini tangan bisa begini, ini siapa? Ini yang tulang ini, yang daging ini adalah wakil, yang di dalam itulah yang disebut ruh Sang Maha Kuat. Karena semua dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Makanya orang kalau sudah masuk bleng ke sini disebut arif billah, cahaya yang melelehkan. Ya, ini prosesnya berapa lama tergantung tergantung terapi ininya, terapi jantungnya. Lah kami aja lama ini. Ya, kami aja lama prosesnya. Jadi jangan minta instan. Kalau kita konsepnya sudah tebal, berapa tahun kita mempercayai konsep tebal itu kan keras. Keakuan artinya orang kalau sudah sampai sini sudah nggak, kan kalau sudah bleng begini kan ada yang kaget. Waduh, nanti anakku, istriku, suamiku, hartaku, motorku, sawahku, jabatanku. Kalau masih semua keakuannya masih ada, itu biasanya kembali lagi bleng ke sini. Karena takut nggak pulang katanya. Padahal manusia tadinya tidak ada. Sekarang ada, ya akan ditiadakan. Daripada ditiadakan sama Gusti Allah, paksa secara rohnya dicabut, masih mending lebih baik mentiadakan diri. Karena kalau sudah mentiadakan diri, itu yang jerip arif billah, cahaya yang melelehkan, sudah muslimun, sudah berserah diri. Setelah berserah diri muslimun jadi Islam, bersyukur. Islam itu artinya ditolongin. Kalau ditolongin ya bersyukur. Tugasnya orang Islam itu hanya bersyukur.
Nah, nanti setelah bersyukur, memberi secara otomatis berkasih sayang. Setelah itu insan kamil. Nah, setelah insan kamil, tutup buku. Lauhul Mahfud sudah nggak dipakai, kan sudah selesai, sudah mati. Mati secara raga itu ditutup bukunya. Mati secara mati sakjroning urip kuwi ya padha sing mati sakjroning itu ibarat panah. Panah itu masih ada ruhnya, tapi sudah merasa tidak ada. Nah, memang aslinya kan tidak ada, ini dicari nggak ada. Zamroni nggak ada, ini adanya daging. Ya, itu intinya. Kalau orang sudah melewati cahaya ini, sudah bertemu dengan guru sejati, arif billah, nggak pernah minta. Contohnya tolak bala nggak berani, minta rezeki nggak berani, minta sehat nggak berani, malu, sudah malu. Kalau sudah arif billah, sudah pasrah kok, sudah muslimun kok, sudah menyerahkan diri. Kalau sudah menyerahkan diri, ya udah terserah Tuhan mau diapain, ya terserah Tuhan mau diapain. Setelah itu Islam bersyukur, bersyukur aja. Setelah bersyukur, berjalannya waktu, mulai memberi berkasih sayang. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Karena Al-Quran yang 6.000 ayat lebih dirangkum menjadi satu suratul Fatihah, 7 ayat, dirangkum lagi menjadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim, berkasih sayang. Sudah bersama Tuhannya, berkasih sayang bersama-sama. Sudah nggak berasma lagi, tapi bersama afalnya. Ya, kalau sudah itu insan kamil, kan insan kamil artinya paripurna. Paripurna, selesai, tutup buku. Memang kalau di sini tawar menawar, walaupun nggak minta, tapi kadang-kadang senyum tawar. Gus, besok Gus. Nah gitu, nggak ngomong, cuman Gus, gitu doang. Itu namanya tawar menawar. Sudah nggak pakai Lauhul Mahfud, kan sudah mentiadakan, sudah mati sajroning urip, sudah fana. Ini kami dulu berulang-ulang sampai minta ngimpi. Saya masih nggak percaya ini. Kalau engkau Gusti Allah, saya minta perjalanan ini dikasih mimpi, dibuktikan di dalam mimpi. Ngimpi sama, ini berulang-ulang, ngimpi sama. Ya, jadi mohon maaf kalau kami disebut pamer, ya keder ya. Karena banyak subscriber yang nelpon, kejadiannya sama. Ada yang di sini, ada yang sini, ada yang sampai sini belum tembus. Kebanyakan udah ada yang sampai sini belum tembus. Kemarin dari Surabaya sudah sampai sini. Ya, dari Sidoarjo ini sudah sampai sini. Ya, saya bersyukur itu. Beliau itu Pak siapa ya? Pak Baiduri itu dari Sidoarjo kemarin ke sini. Ini udah bersyukur, udah sampai sini. Sudah melewati ini, sudah enak. Ya. Jadi karena ini apa ya, hasil kami pernah melewati ini, bukan saya pamer ya, maksudnya ya sumbang siapa ya, ya kalau mewedarkan apa ya, mewedarkan pengalaman itu disebut apa? Saya juga keder, karena banyak sekali umat-umat di dunia ini, khususnya Indonesia, bahkan sampai Malaysia, itu sampai Amerika juga. Terima kasih Pak, sudah mewedarkan. Ya saya keder disebut pamer. Ya bukan pamer ya, apa ya? Ya memang kejadiannya begitu. Jadi hanya agar para subscriber itu, saya mau bertanya sama siapa? Itu sering terjadi, mau bertanya sama siapa? Mau bertanya, ini banyak sekali terjadi. Mau bertanya sama siapa? Kesana dianggap gila, tanya sini anggap gila. Inilah proses makrifat yang sangat rumit. Memang perlu guru wujudnya manusia, tapi jangan berlebihan memuji-muji guru yang bentuknya manusia. Jangan. Kita kembali kepada kolbu, kepada batin. Bila mana batin kita
nggak setuju perihal apapun, ibadah yang di luar diri kita, mohon jangan dipaksakan. Ikuti hati, ikuti batin, ikuti naluri. Jadi ini fase ini jangan sampai minta instan. Tergantung manusianya ada 3 pilihan, dipilih, terpilih, tinggal gimana ya. Kalau yang pilihan ini cepat, dipilih atau terpilih, ini tinggal yang mana ya, tinggal yang mana. Kalau yang usianya ya, kalau umpamanya waduh saya umpamanya nggak tahu, budak letek, nggak ngerti apa-apa, ya kami saran bila mana hidup nggak tahu apa saja, nggak tahu Tuhannya, nggak tahu caranya apa, judulnya kasih sayang ya, tapi sistemnya kasih sayangnya sunatullah, nggak main kasih sayang semena-mena juga nggak boleh. Kasih sayangnya juga empan papan situasi dan kondisi, jangan kasih sayangnya sama ada maunya, jangan ya. Kasih sayangnya ada tracknya, ada caranya, ada sunatullahnya, nggak membabi buta kasih sayangnya, enggak, ada aturan mainnya ya. Jadi kasih sayang terhadap semuanya, bukan terhadap manusia saja, terhadap seluruh alam ya. Kalau hidup tidak tahu Tuhannya, judulnya kasih sayang terhadap sesama makhluk. Itu nanti jika kau kembali kepada Gusti Allah, kalau sudah innalillahi, tidak ada kerugian di kemudian hari ya. Tapi kalau mau menjalankan ini bahagianya tiada batas ya. Ini perjalanan kami tahun 2009 ya, tahun 2009 ya. Terima kasih, cukup ya. Mohonlah mohon disimak dulu video yang lain, jangan dulu telepon ya. Kalau sudah nyimak baru bertanya ya. Ya kan sibuk juga ya. Terima kasih ya. Terima kasih, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.